Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam anbiya'il wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Sujalil selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, tak lupa kepada seluruh teman-teman yang insya Allah calon penghuni surga. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat hidayahnya lah sehingga kita masih merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara hak dan yang batin, antara yang benar dan yang salah, antara yang terpuji dan yang tercela. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Aidinul Islam. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Ica Funafaisa, NIM 003, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Teman-teman, pernahkah kalian mendengarkan ungkapan seperti ini? Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Atau ungkapan seperti ini, sudahlah masih muda, kita nikmatin aja dulu, kita senang-senang aja dulu. Pernah kan kalian mendengarkan ungkapan seperti itu? Menurut kalian, salahkah ungkapan tersebut? Ya, tentu saja salah. Karena kita mengharapkan masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa? Jadi begini teman-teman, waktu yang kita lewati ini sangat sekali cepat berlalu. Justru kita sebagai pemuda harus memperbanyak amal saleh. Karena kita masih memiliki badan yang sehat, fisik yang kuat, mampu berpikir baik, berpikir positif, berpikir kritis, mampu melanjutkan potensi dan kesempatan yang luas membentang, dan semangat yang masih membara. Justru itu teman-teman, kita jangan menyia-nyiakan waktu. Banyak sekali orang-orang yang sudah menua dan akhirnya menyesal. Menyesal karena di masa mudanya tidak memperbanyak amal saleh. Ya, itulah manusia teman-teman. Terlalu terbuai akan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat sehingga ia lalai. Padahal di setiap kenikmatan yang Allah berikan, Allah akan mempertanyakan kenikmatan yang ada di dunia ini. Teman-teman, kita harus memahami hakikat waktu. Waktu yang sudah kita lewati tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali lagi. Untuk itu, kita harus menyadari pentingnya waktu. Sangat disayangkan jika kita tidak menggunakannya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi waktu seperti pedang. Imam Syafi'i pernah belajar kepada seorang sufi menasihati seorang Syafi'ah dan berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa waktu adalah laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia akan menembasmu. Jika engkau tidak menyibukkannya dengan hal-hal kebaikan, maka engkau akan disibukkan dengan kegiatan yang sia-sia. Jadi wajar jika banyak pemuda zaman sekarang yang melakukan kemaksiatan dan kegiatan-kegiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak memiliki amal saleh. Namun, jika seseorang memiliki amal saleh, maka dia tidak akan memiliki waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang kusesali selain keadaan ketika melihat matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalku tidak bertambah. Dan kita juga lihat dari perkataan dari seorang Hasan al-Basri yang mengatakan, sebagai tanda Allah berpaling kepada seorang hambanya adalah Allah menyibukkannya dengan amalan yang sia-sia sebagai tanda Allah melantarkannya. Jadi teman-teman, zaman sekarang wajar jika banyak sekali pemuda yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Kebanyakan mereka melakukan kemaksiatan dan lalai akan taat beribadah kepada Allah. Dan mereka juga gemar melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal kita tahu, kita hidup di dunia ini sangatlah singkat. Namun kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Masih berkaitan dengan Hasan al-Basri yang mengatakan, wahai manusia, engkau bagikan hari tak kala satu hari hilang,
maka akan hilang sebagian dari dirimu. Menyia-nyiakan waktu lebih parah dari kematian, teman-teman. Karena kematian hanya memutuskanmu dengan dunia dan penghuninya, sedangkan menyia-nyiakan waktu sama saja memutuskanmu untuk tidak mengingat Allah dan dunia akhiratnya. Jadi teman-teman, apa yang kalian pikirkan untuk menjalani masa mudamu ini? Hidup untuk bergaul, hidup untuk bersenang-senang, atau hidup untuk nongkrong, hidup untuk berpacaran, atau hidup hanya untuk memamerkan kekayaan? Apakah kalian pikir umur kalian akan berumur panjang? Wallahu alam, teman-teman. Wallahu alam. Kita harus selalu mengingat bagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak di hari kiamat hingga ia ditanyai mengenai umurnya, di mana ia habiskan amal yang ia peroleh, harta, bagaimana engkau memperolehnya, bagaimana engkau menghabiskannya, bagaimana engkau menginfakkannya. Bagaimana juga Rasulullah menyampaikan dari seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Manfaatkan waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Jadi teman-teman, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Ingat, kita di dunia ini memiliki tujuan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Teman-teman, beribadah kepada Allah itu bukan hanya di usia senja, bukan seperti itu teman-teman. Beribadah kepada Allah itu sepanjang usia. Apalagi kalau kita sebagai pemuda memanfaatkan waktu kita, menghabiskan waktu kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Rasulullah pernah berkata, ada 7 golongan manusia yang akan dilindungi di padang mahsyar, salah satunya adalah pemuda. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak muda. Untuk itu kita harus mengurangi kemaksiatan, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian sangat dirahasiakan. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini dapat memotivasi kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.